Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan update terkait dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki, di mana diketahui hari ini kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Fitra Nasution, mengatakan bahwa untuk alat bukti baru atau novum yang diajukan oleh Saka Tatal, sebenarnya menurut mereka itu masih diragukan kredibilitasnya. Misalnya foto-foto atau jejak digital. Ini bagaimana mungkin secara hukum sudah dilakukan digital forensik, apakah ini reliable atau valid atau tidak? Karena apa? Karena takutnya nanti ada editan, ada yang dimanipulasi. Tetapi ini dibantah oleh Titin Priyalianti, kuasa hukum dari Saka Tatal, yang mengatakan begini, bahwa jaksa kan memang menolak ya. Katanya semuanya sudah pernah dibahas dan dilampirkan pada sidang 8 tahun lalu, tetapi semua itu dibantah oleh Titin Priyalianti yang mengatakan, selama saya mengikuti persidangan Saka Tatal 8 tahun lalu, hal-hal yang saya sebutkan ini tidak pernah dibahas dalam persidangan, silahkan aja dicek, katanya begitu. Nah, menanggapi terkait statement Fitra tersebut bahwa kalau memang diragukan data-data tersebut, itu semua bisa dibantah, misal dengan keterangan jaksa yang mengatakan ini sudah pernah dilampirkan 8 tahun lalu. Secara tidak langsung itu mengkonfirmasi bahwa memang kevalitan atau keabsahan dari barang bukti yang merujuk ke alat bukti tersebut sudah tidak lagi diragukan. Nah, terus juga terkait dengan Ibtu Rudiana. Apakah Ibtu Rudiana itu harusnya hadir dalam sidang PK-nya Saka Tatal karena ada undangan di sini? Tetapi dikatakan bahwa menurutnya ya ngapain gitu Ibtu Rudiana datang ke sidang PK Saka Tatal, karena menurut timnya ini kan tidak ada novum atau alat bukti yang baru, jadi dia tidak mau datang ke sana. Ini justru sebenarnya dikritisi oleh Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, yang mengatakan bahwa rugi loh kalau Ibtu Rudiana itu tidak hadir dalam sidangnya PK Saka Tatal. Karena kan selama ini kita bisa pahami kalau beliau ya Ibtu Rudiana tidak mau hadir dalam perdebatan media, aku yakin lah pasti media TV di Indonesia pengen sekali mengundang Ibtu Rudiana untuk berdebat seperti yang selama ini kita lihat. Kalau dia tidak mau ya kita bisa pahami, karena kan itu bukanlah panggung untuk mencari keadilan, tetapi adalah untuk perdebatan saja dalam tanda kutip ya. Tetapi kalau dari Ibtu Rudiana dipanggil pun tidak mau menemui di persidangan PK Saka Tatal, bukankah itu wadahnya? Ini menurut aku yang cukup unik reaksinya. Terlepas apakah tuduhan yang disampaikan Saka Tatal itu benar atau tidak, kan harus dilakukan klarifikasi. Saka Tatal sudah mengatakan dengan jelas apa-apa saja tuduhan ke Ibtu Rudiana, yang katanya dia di framing, yang katanya dia diperlakukan tidak pantas. Ibtu Rudiana adalah yang melaporkan, yang melakukan penangkapan, yang semuanya kesannya kayak one man show. Itu kan sudah sangat jelas disampaikan oleh Saka Tatal. Apakah Ibtu Rudiana tidak mau gitu melakukan klarifikasi, atau justru malah tidak mau memberikan tuntutan ke Saka Tatal? Kalau sampai saat ini ada 3 orang yang disomasi oleh timnya Ibtu Rudiana. Pertama adalah Dede, terus juga Liga Akbar, dan juga Kang Deddy Mulyadi. Lantas bagaimana dengan Saka Tatal? Karena sebenarnya secara nggak langsung ataupun juga langsung ya, Saka Tatal tuh menyebutkan bahwa Ibtu Rudiana ini juga yang sangat berperan penting, yang menurut versinya dia adalah orang yang direkayasa untuk dilakukan penangkapan. Itulah tempatnya untuk melakukan klarifikasi menurut mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Susno Duaji. Tapi sekali lagi ini adalah hak pribadinya Rudiana, mana yang lebih menguntungkan gitu. Karena kalau dibilang menguntungkan atau enggak, mereka jauh lebih tahu apa yang akan terjadi karena mereka sudah menganalisa apa kira-kira yang akan dipertanyakan. Tapi jujur ini mengingatkan aku dengan statement Dede ya, yang baru muncul setelah 8 tahun kasus ini bergulir, yang mengatakan salah satu tuduhannya ke Ibtu Rudiana bahwa dirinya pun pada saat direkayasa untuk mengatakan hal-hal yang tidak pernah dia alami. Itu pun juga kan tanya di DK Ibtu Rudiana, nanti saya di persidangan ngomongin apa nih Pak, katanya. Menurut Ibtu Rudiana saat itu dikatakan udah nggak usah hadir di persidangan. Kesannya kayak menyepelekan seperti itu, dan ini kayak
dejavu gitu. Tim kuasa hukumnya mengatakan juga nggak usah hadir ke persidangan karena ya ngapain juga, karena tidak ada alat bukti yang baru. Menurut aku alat bukti yang baru atau tidak yang menentukan bukanlah dari jaksa, bukanlah dari kuasa hukumnya Saka Tatal atau bahkan hakim dalam persidangan, tapi yang menentukan apakah itu novum atau alat bukti baru adalah nanti jaksa agungnya. Di mana jaksa agungnya kita tidak tahu siapakah beliau-beliau yang nantinya akan memutuskan, karena pada prinsipnya persidangan Saka Tatal itu hanya mengumpulkan dan juga memberikan analisa sebagian saja dari apa-apa yang diperdebatkan selama ini, kemudian data-datanya nanti akan disampaikan ke jaksaan, ke hakim agung maksudku. Di situ nanti akan diputuskan apakah diterima atau tidak. Terus juga adalah hal yang wajar kalau jaksa itu juga menolak 10 novum tersebut. Karena kalau diterima, otomatis kan jaksa mengakui adanya kekhilafan atau kesalahan tersebut. Jadi kalau ada yang bilang penolakan dari jaksa itu adalah jaminan bahwa Saka Tatal juga akan ditolak, itu terlalu dini. Sekali lagi yang menentukan adalah Hakim Agung nanti. Terkait dengan TKP, semakin kesini kita semakin sadar bahwa TKP ini kan ada 3 ya. Pertama itu yang di jembatan layangnya, jembatan Talun. Kedua di kebun-kebun yang di belakang showroom. Dan ketiga itu adalah yang di depan SMP 11. Dari ketiga TKP tersebut, kita lihat dari jejak-jejak yang berhubungan dengan para pelaku ataupun juga korban. Itu adalah letak saintifik atau data ilmiahnya. Kalau di SMP 11, apakah ada bekas mungkin sidik jari atau ceceran noda merah atau bahkan saksi? Ya, ada sih di SMP 11 tuh saksinya adalah kalau aku lihat yang menguatkan lokasi tersebut sebagai TKP adalah Dede dan juga Aep. Tetapi kan untuk keterangan tersebut ini sangat kontroversi sekali. Si Dede yang dikatakan oleh Aep bersamanya di malam hari itu yang katanya mereka melihat Vina dan Eki dikejar, dilempari dengan batu, kemudian dengan bambu. Ternyata kan menurut Aep semua itu adalah rekayasa. Menurut Dede tidak pernah ada peristiwa tersebut. Jadi SMP 11 pun hanya berdasarkan keterangan saksi. Tidak ada alat bukti lainnya. Alat bukti lainnya ya ada mungkin keterangan ahli kah, atau petunjuk, atau surat, atau hal yang lainnya menunjukkan bahwa memang para korban melewati hal tersebut dan terjadi sesuatu di jalanan tersebut itu tidak ada. Cuma keterangannya Aep dan juga Dede, dan Dede pun sekarang mencabut statement tersebut. Kemudian TKP yang kedua adalah kebun yang berada di belakang showroom. Di belakang showroom juga kebunnya sudah dilihat foto-foto 8 tahun lalu juga tidak ada tuh yang dilampirkan, misalnya bekas motornya. Memang sih aku lihat alibinya adalah kayak motornya waktu Peggy masih menjadi tersangka, dikatakan bahwa Peggy itu motornya parkirnya di depan SMP 11, jadi bukan di kebunnya. Aku nggak ngerti lagi alibinya apa. Mungkin kalau kayak bekas motor nggak kelihatan, kita bisa pahami mungkin ada alasan yang lain, contohnya seperti Peggy tadi. Tetapi bagaimana dengan noda-noda merah atau cairan atau bahkan hal-hal yang sifatnya dari tubuh manusia dengan adanya 8 orang lebih ya, 11 orang kan menurut BAP, Vina dan Eki dibegitukan, Vina dan Eki juga kondisi yang sebegitu dramatisnya, masa tidak ada setitik pun noda merah atau bagian tubuh mereka yang tertinggal di sana. Tapi justru ini malah kebalikannya, di jembatan layang Talun tersebut itu jelas-jelas ditemukan ada banyak sekali jejak di situ. Misalnya ya kalian tahu lah ya, kayak potongan bagian dugaannya tubuhnya dari Vina di situ ada ya di bautnya. Kemudian juga noda merah pun ada di sana. Kemudian motor barang buktinya pun ada di sana. Itu satu hal yang semakin meyakinkan masyarakat bahwa kayaknya TKP-nya cuma satu deh lokasi ini, yakni adalah yang berada di atasan jembatan tersebut. Nah ini adalah foto teman-teman, salah satunya adalah motor. Nah ini motornya kan kita lihat ada shockbreaker, terus juga bagian belakangnya jelas itu ada luka goresan cukup panjang, shockbreakernya juga mengalami kerusakan, ada benturan yang cukup kuat. Ini menunjukkan bahwa kalau rekayasa kan di BAP itu kesannya yang kita tangkap adalah
para pelaku itu membegitukan Vina dan Eki di kebun tersebut, kemudian dibawa ke jembatan tersebut untuk dibuat seolah-olah terjadinya laka lantas tunggal. Itu adalah framing yang coba dibentuk dalam proses yang kita pahami dari BAP tersebut. Tetapi kalau memang kurang lebih hanya seperti itu, lantas apa yang terjadi? Kok justru ada hal-hal yang seperti ini? Justru ini indikasinya adalah bahwa ya memang mereka semuanya terjadi di situ. Ngapain juga kalau memang ini direncanakan untuk dihabisi, misalnya kan Vina juga meninggalnya bukanlah di saat itu juga di TKP, tapi kan Vina itu sempat diobati dulu ya, beberapa jam berusaha diselamatkan, dibawa ke rumah sakit, baru dia meninggal dunia. Ini adalah bagian-bagian yang semakin ngebuat masyarakat tuh kayaknya yakin bahwa ini laka lantas tunggal deh. Mau dicari sampai kemanapun di PO tersebut kayaknya nggak bakal ada, karena memang ini adalah laka lantas tunggal. Orang-orang yang yakin, sosok-sosok di Indonesia menurut aku yang cukup juga punya pengalaman, expertise, kayak Pak Susno Duaji mulai yakin ini adalah laka lantas tunggal, kecuali dari Ibu Titin ya, karena kan dari awal juga beliau sangat yakin ini adalah laka lantas tunggal. Habis itu juga ada Reza Indragiri juga sangat yakin ke sana, kemudian juga ada beberapa mantan pengacara juga, kuasa hukum, mereka melihat kecenderungannya ini adalah ke laka lantas tunggal dengan berbagai macam hal tersebut. Lantas apa yang terjadi kalau seandainya ini memang terbukti adalah laka lantas tunggal? Ya mau nggak mau harus dibebaskan ya ke-8 orang yang sudah divonis tersebut. Dibebaskan itu bukan cuma untuk 7 terpidana yang masih dalam penjara, tapi juga Saka Tatal, karena kan dia sekarang sedang berjuang untuk membersihkan namanya. Tetapi sekali lagi jujur untuk Ibtu Rudiana, kalau ngerasa bahwa apa yang dikatakan Saka Tatal itu adalah fitnah semuanya, justru menurut aku sidang PK itu adalah tempat yang sangat tepat untuk melawan balik Saka Tatal, dipatahkan semuanya. Jangan take it for granted seperti pelajaran dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Waktu itu kita mengkritik ya, kita bilang bahwa kok dari timnya Polda Jawa Barat, tim hukumnya, hanya menghadirkan satu alat bukti saja, yakni adalah keterangan ahli pidana. Padahal pihak lawannya saat itu menghadirkan semuanya alat bukti itu yang ada itu dikeluarkan, bahkan sudah menyerempet ke bagian materi pokok inti persidangan. Dan ternyata kita ketahui hasilnya, ternyata itu kan diterima. Ya suka tidak suka itu adalah bagian yang kita juga pengen lihat dalam sidangnya PK Saka Tatal ini. Kalau memang Saka Tatal bukanlah pelakunya, ya harus dibebaskan, dibersihkan namanya. Kalau Saka Tatal adalah pelakunya, ya juga kita pengen lihat ini perjuangan dari pihak lawan, kejaksaan tentunya, untuk menyatakan apa-apa saja yang dituduhkan Saka Tatal itu semua tidaklah benar. Ya untuk mengundang Ibtu Rudiana, itu siapa yang ngundang? Harusnya dari pihak jaksa ya. Jaksa kan nanti bisa mengundang Ibtu Rudiana untuk memberikan statement-statement melawanlah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Saka Tatal yang sangat panjang sekali. Aku yakin kalian sudah paham apa saja hal tersebut. Sementara itu bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.